Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Wa ba'du anta maksudi wa ridha qulubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka badah. Alhamdulillah Qadirian Naqsabandiyah Suryalaya Sirna Rasa PPKN Abina wa Murabbi Ruhina Al-Alim Al-Allama Bahril Fahmah Sayyidi Sahabat radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah wa usulihi wa ahli silsilati wal ahizina anhu kullu syai'in ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shahih Fadilah, guru kita sekaligus waktu talqin pengarsa Abaos yang mulia Kiai Haji Muhammad Mustafa Torfi, Dr. Andas Kiai Haji Burhanuddin Sohibul Bait, pemangku manaqib pada malam hari ini Bapak Abdul Wahab SE beserta keluarga beliau, segenap para ikhwan akhwat dari Madrasah Al-Wahab 38. Kita semua tetap ada dalam limpahan barokah karomah dari Guru Agung. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang saya hormati, malam hari ini amaliyah manaqib juga dalam rangka tasakkur bin nikmah, syukuran, pernyataan syukur dari Bapak Abdul Wahab. Ini mana sih orangnya? Sudah di sini duduk. Nah, duduk. Syukur dari beliau yang malam ini syukurnya dikemukakan, rasa syukurnya diungkapkan dengan amaliyah manaqib. Ini syukur yang dahsyat karena syukurnya diiringi dengan amaliyah. Amaliyahnya nggak tanggung-tanggung. Dari maghrib udah amaliyah full. Bahkan sudah sholat 12 tahun, udah ibadah selama 12 tahun melalui sholat 12 rakaat. Yang kata baginda Nabi, siapapun yang sholat 12 rakaat di antara maghrib dan isya, maka dia seperti ibadah 12 tahun tanpa cacat. Belum zikirnya, belum sholat-sholatnya, belum manaqibnya. Jadi 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam, dari jam 6 sampai jam 10. Kalau nanti sampai jam 10, 4 jam amaliyah semua isinya. Gak ada dangdutannya, gak ada apa-apanya. Jadi ini luar biasa. Orang kalau syukur tapi ekspresinya dengan amaliyah, itu rasa syukur itu. Kalau rasa syukur ekspresinya ya tahlilan sebentar, habis itu selawatan sebentar, ceramah, habis itu dangdutan 1 jam. Ya beda ini. Nah, jadi alhamdulillah, bersyukurlah karena malam ini beliau dimampukan, dibisakan untuk bisa mengekspresikan rasa syukurnya melalui amaliyah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillahillazi faddalana. Ikhwan akhwat sekalian, syukur itu perkara penting. Agama sangat-sangat memerintahkan orang itu untuk bersyukur. Bahkan siapapun yang tidak mau bersyukur, maka dia akan dibuat oleh Allah menjadi ngerti
tentang rasa syukurnya itu dengan quyida ilaihi bisalasil. Kalau dia ini nggak bisa bersyukur kepada Allah, maka dia akan diikat, diseret dengan rantai ujian. Punya uang banyak, punya rezeki banyak, tapi nggak mau bersyukur, lupa sama Allah. Maka kata para ulama, dia nanti akan diseret menuju kepada Allah lewat ujian. Karena umumnya orang kalau lagi seneng itu lupa sama Allah. Tapi giliran lagi susah, deket banget itu. Sering banget saya sampaikan begini, kalau besok lagi harus bayaran, besok harus bayar kredit, bayar ujian, bayar anak, malam gak punya duit, terus kemudian nanti malam tahajudnya pakai nangis-nangis gak kira-kira? Kayak nangis-nangis gak? Pakai sedih-sedih apa enggak? Tapi kalau tadi habis dapat transferan 50 juta, 100 juta, nanti malam kira-kira tahajudan pakai nangis apa enggak tahajudan? Ini kan orang terus-terusan, ketika kita lagi seneng, nggak mau lupa itu. Giliran makan sate, makan apa namanya, gulai, boro-boro zikirnya, baca bismillah juga enggak. Tapi giliran makan tempe doang sama tahu, itu banyak banget zikirnya. Astagfirullah ya Allah, bismillah. Bismillahnya banyak banget biar segera kenyang. Biar segera kenyang. Malam-malam tidur di hotel bintang 5, boro-boro bangun. Tapi giliran di rumah nggak pakai AC, banyak nyamuk, bangun. Nah giliran senang, lupa sama Allah, nggak tahu nikmatnya. Maka yang Allah lakukan adalah dia akan diseret sama Allah bisalasil imtihan, dengan tali, dengan rantai ujian. Ini orang nggak bisa ini. Kalau dibuat enak, nggak mampu, belum mampu. Ini lagi kagak punya duit aja mau manakib di sini. Coba kalau lagi punya duit banyak, lagi di mana sekarang? Ini long weekend loh ini. Ini lagi long weekend loh ini. Kira-kira kalau lagi banyak duit kemana sekarang? Ini kan lagi kagak punya duit aja ini. Nah kalau manusia kita ini terus-terusan mau menyatunya kepada Allah, mau datang kepada Allahnya kalau lagi susah, maka Allah kemudian sayang sama kita, maka yang terjadi adalah kita akan dibikin susah sama Allah seumur hidup. Nggak bisa, nanti aja dah. Nanti pengen apa? Pengen mobil, pengen rumah. Nanti kalau dia dikasih mobil, kagak bakalan manakib, nggak bakalan sholat, jalannya kemana-mana. Udah nanti aja ya. Paling umurmu itu 70 tahun mati. Nanti aja di surga aja. Mau bidadari kayak apa kek, mau kendaraan kayak apa kek, terserah. Abadan abada nanti. Itu bukti sayangnya sama Allah itu. Jadi kalau kemudian udah manakiban terus, udah zikir mulu, udah amaliyah mulu, kemudian kok nggak kaya-kaya, masih susah, itu artinya Allah sayang sama kita itu. Husnuzon itu, jangan suuzon itu. Jangan suuzon apa katanya? Katanya kalau zikir rezeki kemana-mana, kalau sholat tepat waktu, nanti rezekinya tepat waktu. Saya udah bertahun-tahun ini jadi ikhwan, masih aja melarat. Itu berarti Allah masih sayang sama Anda itu. Karena nggak mungkin Allah nggak kasih doa itu, nggak kasih istijabah, nggak kasih kabulan, nggak mungkin itu. Allah pasti akan ngabulin, semua pasti dikabulin. Tapi caranya, soalnya banyak sekali orang yang kayak begitu. Bahkan di zaman sahabat itu ada seorang sahabat yang sama. Ya Rasul, saya pengen kayak Utsman itu, saya pengen banget kayak Abdurrahman bin Auf, kaya raya dia, punya onta banyak. Onta, kalau sekarang, dulu kan onta, kalau sekarang ya mobil lah. Terus kontrakannya banyak, hewannya banyak. Bisa katanya Rasul, jangan, kamu miskin saja. Terus, enggak Rasul, saya pengen banget kayak dia. Ngedesek mulu sahabat ini, ngedesek terus. Akhirnya kata Nabi, mau tetap kamu kaya? Mau. Ya sudahlah, didoain. Ketika didoain sama Nabi kaya, mulai naik nih ekonominya. Ketika mulai ekonominya naik, yang tadinya 5 waktu sama Nabi, mulai hilang tuh. Subuhnya mulai hilang, nggak sama Nabi. Zuhurnya mulai hilang, makin naik lagi kekayaannya. Seminggu sekali doang sholatnya, Jumatan doang sholatnya. Terus begitu, kagak lagi sholat. Bahkan ketika Rasulullah wafat,
digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar. Orang ini yang termasuk diperangi sama Sayyidina Abu Bakar karena tidak mau bayar zakat. Meninggallah dia dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min. Itu zaman sahabat aja udah ada itu. Allah Maha tahu apa yang menjadi bagusnya kita. Kalau doa mah pasti dikabul. Tidak ada doa yang tidak dikabul, tidak ada. Semua doa pasti dikabul. Tapi kabulnya kapan? Di generasi kapan? Di usia kita yang keberapa? Atau di anak kita? Atau di cucu kita nanti? Di mana nih dikabulinnya? Atau nanti dikabulinnya malah di surga? Karena dalam riwayat, dalam hadis dikatakan, ada orang ketika lagi dihisab, dia dapat pahala banyak banget. Lalu kata orang ini, ya Allah, ini pahala apa ya? Perasaan saya kagak berbuat ini dah. Tapi kok banyak banget sih? Kata Allah, itu pahala atas doamu yang tidak aku kabulkan di dunia. Itu pahalanya. Maka kata orang itu, ya Allah, kalau saya tahu kayak begini pahalanya, mohon jangan kamu kabulin dulu doa saya di dunia. Saya nggak mau dikabulin doa saya di dunia, mendingan di sini aja dikabulin. Segitunya Rasulullah itu ngabarin tuh. Jadi kalau tahu hadis begini, pengen dikabulin di dunia apa di akhirat aja nanti? Ayo, tetap aja kan galau kan? Tetap galau kan? Paling nggak pengennya dua-duanya kan, di sini juga di sana juga, mana ada. Orang itu pahalanya buat yang tidak dikabulin di dunia kok. Kata Nabi, nanti orang-orang akan merasa nyesel. Ya Allah, kalau tahu kayak begini mah pahalanya, mendingan gak usah dikabulin doa saya. Saya dulu minta-minta motor, ya sebulan doang nikmatnya dapat motor itu, habis itu kagak nikmat lagi. Saya pengen banget punya rumah, pengen banget ini. Ternyata punya rumah begitu-gitu doang tuh. Saya dulu pengen banget punya ini, punya itu. Begitu-gitu doang kok. Ternyata begitu-gitu aja, nggak bertahan lama juga. Mendingan kayak begini, nyesel itu. Nyesel kata penduduk surga. Karena kita bukan penduduk surga, kalau ditanyain kayak begitu ya pengennya dikabulin di sini, ya wajar lah. Nah ya, jadi itu namanya syukur. Jadi syukur itu sangat-sangat penting sekali. Bahkan siapapun orang yang tidak mau bersyukur, faqad ta'arrada bizawaliha. Kalau dia ini tidak mau bersyukur, maka kata Nabi, dia sudah menghadapkan dirinya untuk hilang nikmatnya itu. Dia sudah mendaftarkan dirinya atas kehilangan nikmatnya. Kehilangan nikmatnya itu bukan cuma dulu dia punya uang, karena dia nggak bersyukur, lalu uangnya udah nggak ada. Enggak, itu mah ujian yang tingkat cereh itu. Tingkat rendah itu. Kalau ujiannya yang lebih dahsyat lagi, ujiannya bahkan siksaannya yang lebih dahsyat, itu kalau orang nggak mau bersyukur, hartanya nggak habis itu, malah tambah banyak itu. Dalam agama disebut dengan istidraj. Istidraj itu ngulur kayak orang mancing. Udah dapat ini, dipancing aja terus. Satastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka dari arah mereka yang tidak tahu. Kalau siksaannya itu masih rendah, itu kalau dia tuh dulu nggak bersyukur, hilang hartanya. Itu siksaan yang rendah itu. Tapi azabun alim, wala in kafartum inna azabi lasyadid itu, azabi sadid itu, siksaan yang sangat dahsyat itu siksaan ketika makin dia kufur, makin kaya dia. Semakin kufur, semakin kaya dia. Itu azabi lasyadid itu. Bukannya habis itu. Jadi kalau ada orang, saya kok makin kagak ibadah, makin jaya banget duit saya ini. Sudah hati-hati sudah itu. Jangan GR itu. Dulu saya nggak pakai ikhwan-ikhwanan, kagak manakib-manakiban. Pas manakiban jadi ikhwan, susah amat ya. Ini udah jarang manakib, jarang zikiran, jarang jadi ikhwan. Kok lancar banget ya? Nyesel banget dulu gue jadi ikhwan ya. Hati-hati tuh, hati-hati tuh. Hati-hati, itu sisaan besar itu. Karena itu disebut dengan istidraj. Nah, nilainya, materinya nggak hilang, nikmatnya nggak hilang, materi itu nggak nikmat. Yang hilang rasanya yang hilang. Kalau dulu dia punya duit 1 juta, udah syukur, udah punya hatinya udah tenang, tidur enak, sholat enak, zikir enak. Tapi sekarang punya duit 1 juta, udah galau. Punya duit tinggal 1 juta, udah galau, udah susah hidupnya. Dulu punya uang 1 juta, tenang saja. Makan enak, apa enak. Sekarang kontrakannya banyak. Terus kemudian mobilnya banyak. Rumahnya banyak, depositonya banyak. Tapi makan gak enak.
Karena nggak enak aja di rumah, nggak jadi baiti jannati. Mungkin nongkrong kemana-mana saja. Mau senang itu bayarnya mahal banget. Itu kayak begitu tuh. Tetap materinya tetap, rasanya yang hilang. Kawan-kawan tuh sering banget bilang, doain apa? Kenapa? Pusing mati nih. Kenapa? Di rekening tinggal 10 juta duit. Oh, pusing aneh. Iya, tinggal 10 juta. 10 juta ini duit, aduh gimana ya? Duit tinggal 10 juta, pusing ngadu sama saya. Aduh pusing mati, duit tinggal 10 juta. Ibu kalau masih 10 juta di rekening, itu galau apa udah masih tenang? Galau apa masih tenang? Tenang kan? Iya tenang, berarti alhamdulillah insya Allah insya Allah barokallah, kira-kira begitulah. Ya, jadi enggak dia. Nah itu bukti. Sama seperti begini. Ada orang dikabarin dapat duit 10 juta. Dan nanti kalau ini dapat 10 juta nih. Ternyata dapatnya cuma 9 juta. Nggak syukur. Maka yang 9 juta yang di tangan dia nggak kelihatan. Yang kelihatan itu yang nggak ada. Ini mestinya 10 juta, ini kurang sejuta, ini kurang sejuta, ini mestinya 10 juta. 9 jutanya yang di tangan nggak kelihatan itu. Yang kelihatan itu 1 jutanya yang tidak kelihatan. Sehingga ketika dia menggenggam 9 juta, itu hatinya nggak tenang. Mestinya 10 juta ini, mestinya 10 juta ini. Tapi kurang sejuta ini. Pokoknya begitu. Jadi gak ada syukur-syukurnya itu. Syukur-syukurnya. Habis itu dikasih 1 juta lagi. Dah 1 juta dikasih lagi. Itu gak syukur. Kalau dikasih lagi 1 juta. Tadi ada 11 juta mestinya tuh. Begitu aja mati. Begitu saja sampai mati tuh. Nah jadi masalahnya adalah, engkau ini mendapatkan rasa nikmat atau enggak, itu karena kolbu kita, hati kita itu punya ta'aluk enggak? Punya kesadaran apa enggak? Punya hubungan enggak dengan Allah? Merasa enggak kalau ini miliknya Allah? Ini dari Allah, merasa apa enggak? Ini merasa dari Allah atau merasa dari jasanya kita sendiri? Dari usaha kita sendiri? Siapapun yang enggak kenal sama Allah, yang tidak mau dekat dengan Allah, yang tidak mau kenal sama Allah, enggak bakalan ngerti tentang syukur ini. Enggak bakalan paham. Bagaimana dia mau paham syukur? Dia nggak kenal kok, nggak bersama kok dengan yang memberikan nikmat itu. Bagaimana dia mau syukur? Ya tapi kan dia masih syukur-syukuran. Tapi ya coba aja mau gaya-gayaan apa-apa dia. Sekedar mau gaya-gayaan apa-apa. Nah maka sekali lagi, dalam agama syukur itu penting banget. Bahkan kata Nabi, agama itu kalau dibelah ada 2. Agama itu kalau dibelah 2. Setengahnya adalah syukur, setengahnya lagi adalah sabar. Ad-dinu nisfani, as-syukru was-sabar. Agama 2 macam, syukur dan sabar. 2 aja ini. Maka manusia dituntut, kita ini dituntut untuk syukur sekaligus untuk sabar. Sabar sekaligus untuk syukur. Kalau dapat sesuatu, dapat rezeki, ya syukur juga, ya sabar juga. Emang kalau punya duit kagak boleh sabar? Wajib sabar itu. Apalagi punya duitnya baru tumben, udah lama banget kagak punya duit. Udah berbulan-bulan kagak punya duit, giliran punya duit dendam banget itu biasanya orang kayak gitu. Udah lama banget kagak punya duit, tiba-tiba punya duit, itu rata-rata orang dendam banget itu. Wah, pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini. Maka orang punya dapat nikmat, orang punya nikmat juga harus sabar. Syukur juga, sabar juga. Sabar apa? Sabar ngelola syukurnya. Sabar. Jangan masukin Shopee lagi. Terus topet lagi. Masukin keranjang lagi. Check out terus. Itu kan kudu sabar itu. Yang tadinya di Shopee pengen beli sesuatu, akhirnya nyari yang lain. Penuh itu keranjangnya itu. Masuk keranjang doang. Penuh itu. Nah itu butuh sabar itu. Punya rezeki harus syukur, harus sabar. Punya ujian, dikasih ujian sama Allah, juga harus sabar sekaligus untuk syukur. Ujian nih, dikasih musibah sama Allah, nggak punya duit atau lagi sakit. Sabar dia, tapi sekaligus syukur. Kalau dia nggak ada syukurnya, sabarnya kurang. Kenapa? Karena dia cuma ngelihat
ujiannya, nggak ngelihat yang lain. Maka kalau orang Betawi itu biasanya ngomongnya kalau ada sesuatu ada kata-kata untungnya itu. Ada orang tabrak, jeder, udah ketabrak nih, oh tabrakan dia, tapi untungnya kagak begini, untung aja dah, mobilnya di belakang tuh begini, ada untungnya itu. Nah itu maksudnya ada syukur. Nggak tahu kalau orang sini ada gitunya nggak? Kalau orang Betawi ada itu untungnya. Sama ya, sama. Masih ada untungnya. Itu ngelihat musibah bukan cuma sabar, tapi ngelihatnya syukur. Ada ibu-ibu punya laki, terus kemudian lakinya kayak begitu segala macam. Sudah sabar, tapi ngelihat syukurnya. Syukur dah gue punya laki mah. Itu orang kagak punya laki dari dulu. Yang begitu, jomblo aja. Udah mendingan gue dah punya laki. Yang perempuan, yang laki-laki juga begitu. Punya istri cerewet banget, sabar itu. Bahkan harus karena tidak ada ulama wali yang jadi wali kalau tidak ujiannya dengan istri. Coba cek, semua wali itu ujiannya pasti dari istri. Pasti itu. Semua wali, termasuk guru agung kita dari istri itu. Baginda Rasul juga dari istri. Jadi kalau bapak diomelin terus sama istri, itu artinya bapak calon wali. Nah, ucapin aja alhamdulillahillazi. Jangan cuma sabar, gue sabar, tapi ada syukurnya. Syukur alhamdulillah. Mungkin saya masuk surganya nggak pakai derajat sholat, nggak pakai pintu sodakoh, karena sholat saya masih begitu doang, sodakoh saya kagak ada. Mungkin saya masuk surganya lewat lisan istri saya, lewat lisannya istrinya, karena mau tetap bersabar atas cerewetnya istri. Nah jadi agama itu dua, itu tadi itu dua. Dia harus syukur, dia juga harus sabar. Ini penting. Kenapa kok agama ini ada dua? Kalau dipercaya ini dua, syukur dan sabar. Karena manusia tidak mungkin lepas dari dua hal ini. Tidak mungkin manusia lepas dari rasa senang, tidak mungkin manusia lepas dari rasa sedih. Kalau senang dia syukur, kalau sedih dia sabar. Tidak ada satupun diri kita nih manusia yang tidak lepas dari dua ini nih. Semua orang pasti punya rasa senang. Ya senang dan teman-temannya. Senang, bahagia, gembira, gitu, luang. Terus satu lagi, sedih. Tidak ada orang yang seumur hidup senang mulu, nggak ada itu. Meskipun orang lain ngelihatnya senang banget. Kayaknya enak banget jadi lu ya. Senang banget kayaknya hidup lu ya. Kayaknya karena rumput tetangga lebih daripada rumput pribadi. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Jadi maksudnya Anda itu dianggap sebagai orang yang senang terus. Berarti Anda sukses itu jadi orang. Tidak memperlihatkan kesedihannya. Karena orang sedih itu pasti muncul. Karena hati itu akan muncul efeknya kepada jasad. Kalau hatinya sedih, mukanya pasti kelihatan. Karena itu efek. Ruh hati yang ada di hati di sini itu pasti akan punya efek terhadap jasad. Itu pasti itu. Kalau hatinya lagi seneng, mukanya apa? Berceri-ceri itu. Mau disengaja nggak disengaja. Tapi kalau hatinya lagi bete banget, mukanya kayak apa? Anda bisa nggak bedain muka orang lagi bete sama muka orang lagi ceria? Bisa nggak bedain? Mana ada orang lagi bete banget terus kemudian Anda ngajakin sesuatu dia mau. Orang hatinya lagi nggak enak kok. Kenapa? Karena hati nih. Ini hati nih. Maka kemudian munculnya ada di sini. Apa namanya? Tolak ukurnya ini ada di sini. Kalau hatinya ini enak, maka dia menjadi enak ini semua. Tapi kalau hatinya menjadi buruk, maka semuanya menjadi buruk. Nah, maksud saya tadi, tidak ada orang yang lepas dari dua ini nih. Tidak ada orang yang lepas dari rasa senang dan rasa susah. Tidak ada. Pasti itu, pasti. Semua orang ngalamin ini. Tinggal intensitasnya aja yang berbeda-beda. Ada orang yang senangnya ini 2 bulan, baru kemudian susah 2 hari. Ada. Senangnya lama, susahnya sebentar. Ada orang yang susahnya udah berbulan-bulan, baru sehari senang dibikin susah lagi sama Allah. Ada itu. Udah seminggu nih susah, kagak punya duit, tiba-tiba dapat duit. Baru aja dapat duit, baru nih
2 jam kemudian hilang lagi tuh duit itu. Susah lagi dia. Ada yang kayak begitu? Ada itu. Bapak-bapak punya duit, baru seneng-senengnya nyampe di rumah dipatroli sama istrinya. Habis itu sedih lagi dia. Ya dulu sono di Betawi, kalau di sini nggak ada. Tinggal intensitasnya aja yang berbeda-beda antara senengnya sejauh mana. Tapi orang itu pasti ada. Pasti senengnya ada, sedihnya sudah pasti ada. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, basatoka kaila yubkika ma'al qabdi. Engkau diberikan kemudahan, diberikan kelapangan oleh Allah agar kamu tidak kekal, tidak tersandra dengan kesulitan. Jadi engkau diberi kegembiraan biar kamu tidak sulit mulu, maka kemudian engkau dikasih kegembiraan. Wa qabadoka kaila yatrukuka ma'al basti. Maka kemudian kamu dibikin sempit hidupmu, dibikin susah agar kamu tidak terlena dengan kenikmatan. Allah bikin kamu nikmat agar kamu tidak tersandra dengan kesulitan. Lalu Allah bikin kamu ini sulit hidupmu, sakit dirimu, agar kamu tidak terlena dengan kenikmatan. Jadi pasti ada itu. Pasti ada. Baru kemudian wa akhraja minhuma kaila yakuna dunak. Dan Allah keluarkan dari itu semua agar tidak ada di antara hatimu dunah selain Allah. Agar hatimu sudah tidak lagi merasakan mana senang, mana sedih. Udah nggak ada itu. Udah nggak ada. Nah, orang yang sudah sampai di sini namanya orang yang sudah sirna rasa. Orang yang rasanya sudah sirna. Hilang rasanya. Bukan mati rasa, bukan. Hilangnya sudah rasanya sudah hilang. Orang yang sudah sirna rasa ini orang yang kalau dipuji santai saja. Biasa aja. Dihina biasa aja. Dapat duit biasa aja. Nggak punya duit biasa saja. Itu namanya orang yang sudah sirna. Mau dijunjung-junjung sama orang kayak apapun, nggak bikin GR dia. Tapi dihina-hina sama orang kayak apapun juga, nggak juga ngerusak hati dia. Itu namanya orang yang sudah sirna. Guru agung kita sudah sampai kepada sirna. Nah, kalau yang kedua yang tadi sebelumnya, saya nanya sama Abah. Dulu saya punya majelis sebelum saya masuk dalam Toreko 2013. Saya punya majelis talim dulu, namanya MJM, Majelis Jawahirul Ma'nun dulu. 2013 saya ketemu sama pengarsa Abah, lalu kemudian saya nanya, Abah, majelis saya namanya apa ya? Kata pengarsa, di sana ada sirna rasa, di sini ada sinau rasa. Gitu. Maka kemudian madrasah saya disebut dengan sinau rasa. Kata Abah, kan banyak orang Jawa, terus alumninya Jawa banyak, dah pakai nama sinau. Sinau itu artinya belajar, belajar mendalam, itu namanya sinau kalau dalam bahasa Jawa. Sinau itu belajar, tapi belajarnya itu mendalam banget. Itu kalau bahasa Jawa namanya sinau. Maka kata Abah, kalau di sana ada sirna rasa, dah di sini ada sinau rasa. 2013 kemudian pengarsa membuatkan nama buat majelis saya menjadi sinau rasa. Sinau rasa itu orang yang tadi nih masih dikasih seneng, masih dikasih susah. Kalau lagi seneng berapi-api kita, dipuji sama orang gembira kita, dipuji sama orang kemerah-merahan muka kita, terus GR kita, terus dipuji, dihina sama orang mulai sakit hati kita, dikatain sama orang muncul kejengkelannya, segala macam itu. Nah, itu orang yang masih sinau itu. Nah, tapi nanti orang sinau, maka dia pasti akan sampai kepada sirna. Maka rasanya pasti dahsyat. Orang kalau sudah nyampe di sirna rasa, itu adalah orang yang sinaunya rasanya banyak. Makanya tidak ada para walinya Allah yang ujiannya itu sedikit, tidak ada itu. Karena dalam rumusnya agama, dalam agama itu semakin tinggi derajat dia, semakin tinggi ujiannya. Itu rumusnya itu. Jadi ujiannya Nabi pasti lebih tinggi dari ujiannya wali.
Ujiannya wali lebih tinggi daripada ujian ulama biasa. Ujian ulama itu lebih tinggi daripada kita nih, daripada kayak kita nih, orang-orang biasa. Orang-orang yang toreko lebih tinggi ujiannya daripada orang-orang yang tidak kenal torek. Itu udah pasti tuh. Kalau kita kemudian bilang, ya Allah susah amat ya, hidup saya kayak begini, itu nggak ada seujung jarinya sama penderitaannya Nabi itu. Jangankan penderitaannya Nabi, penderitaannya pengersa Abah nggak ada seujung-ujungnya itu. Juk tangan siapa yang pernah ganjel perutnya dengan batu, bener-bener kayak gitu siapa? Siapa yang bener-bener masakin batu, bukan masak batu karena buat nyenengin anaknya? Siapa yang pernah di sini coba? Unjuk tangannya. Apalagi ahli manakiban, mana ada kayak begitu ahli manakiban. Kenyang terus. Sini makan, sono makan. Terus pulang manakiban bungkus buat besok pagi. Besok manakiban lagi bungkus lagi buat besok lagi. Selesai itu urusan makan. Apa Anda kita itu yang kayak begitu? Jadi kalau kemudian kita ini susah banget hidup kita, kemudian kita bilang, ya Allah saya cinta banget sama Rasul, saya pengen banget derajat saya tinggi kayak Rasul. Nggak ada ujung-ujung jari kita itu. Pengersa Abah kayak apa ujiannya coba? Udah jadi kiai besar, udah punya pesantren, ditinggal sama santrinya gara-gara ikut pengersa Abah Hano. Kan saya dulu kan ngomong sama Abah, ini saya belum ngomong sih. Saya punya jamaah, ketika saya masuk ke toreko, jamaah saya ini mulai macam-macam dah nih. Toreko segala macam. Ya biarinnya si Demin. Terus pengen ngomong sama Abah, pengen ngomong kok begini ya, jamaah di luar kok begini, katanya ikut saya, tapi kemudian saya masuk ke toreko dulu nih awal-awal kok pada begini-gini. Terus akhirnya saya ngomong mengersa nih, mau ngomong di Jagat Ars. Baru saya duduk, kata Abah gini, Abah dulu punya pesantren, Al Irsyad namanya. Ya lumayan lah ada 400-an santri buat di kampung mah. Tapi ketika Abah itu masuk ke Abah Anom, bubar. Nggak ada santrinya itu. Bahkan Abah itu tidak boleh dicekal untuk khutbah Jumat. Kenapa? Karena dianggap sesat. Ikut dengan Abah Anom. Siapa yang pernah disesat-sesatin di sini? Yang hilang Yang hilang jadwal Jumatannya siapa di sini? Nggak ada ya. Sekarang agak besar nih ujian kita ini. Tapi kan nggak sampai kayak begitu. Terus gimana pengersa Abah sama Umi? Bagaimana pengersa Abah dengan anak-anak yang 9? Bagaimana kehidupannya pengersa Abah? Nggak ada seujung-ujung kukunya gitu. Kalau ngomong penderitaanmu dengan penderitaannya mereka, maka kemudian jangan GR-GRan lah. Saya mau nanti jadi guru mursyid, apa segala macam. Saya nanti tingkatan saya jadi wali. Ujian baru begitu aja rengek-rengek. Gak ada itu, gak ada. Ujian kita pasti jauh lebih rendah dari ujiannya wali, pasti itu. Karena kita belum wali. Iya pengersa Abah, jangan ngelihat sekarangnya. Ngelihat dulu. Prosesnya kayak apa? Jangan lihat sekarang. Sekarang mah ngelihatnya enak banget jadi mursyid ya. Begini pengen juga saya jadi mursyid. Cita-cita loh jadi mursyid, Masya Allah. Kacau betul. Jangan lihat sekarangnya ya pengersa Abah. Ngelihat dulunya kayak apa. Udah nyampe gak ke sini rasa? Kan saya sering baca cerita. Di mata saya kok 2014 saya lagi sama pengersa Abah di Kanzul, di Jagat Ars. Lalu kemudian ada ikhwan, Abah ke parkiran yuk. Ya mau surprisein lah Abah, mau surprise Abah parkiran yuk. Ya ke parkiran dari Kanzul Ars ke parkir Jagat tuh. Nyampe di parkiran ada mobil Alphard. Lalu kemudian Abah naik, Abah berdoain. Naik Abah, nyampe di depan di duduk itu kata orangnya, Abah mobil Alphard ini buat Abah. Kata Abah, oh ya sudah, amin. Udah balik lagi ke Kanzul, biasa aja enggak. Kalau Anda digituin sujud syukur 7 hari 7 malam itu. Teriak-teriak itu bikin status itu. Gonjang-gonjang itu. Terus saya juga, ya, saya bilang, aduh Bu, yang sekarang mobil Alphardnya sama Abah Jagat itu. Itu tuh, saat itu tuh. Saya bilang, aduh Bu, mau surprise ya, gagal ya. Iya, saya pikir sama Abah, wah bener nih. Wah, bohong nih, ngeprank nih, gitu ya. Bohong, bener, pengennya begitu pengennya. Kata Abah, oh ya sudah, udah, balik ke Kanzul, duduk aja biasa lagi. Habis dapat Alphard itu yang terbaru. Anda kalau dapat kayak begitu, gila itu pasti itu. Makanya hati-hati itu. Jangan GR-GRan, ya Allah saya pengen ini.
Nanti kalau Allah kasih itu, belum tentu Anda sanggup itu. Kenapa? Karena wadah kita ini belum sirna rasa. Hati itu kayak wadah loh, hati itu kayak gelas loh. Kalau gelasnya itu cuma 100 mili, 300 mili, ya. Lalu kemudian ditumpahin sampai 500 mili dituangin di situ, apa yang terjadi di situ? Tumpah. Kenapa? Karena wadahnya cuma 300 mili. Hati juga begitu. Hati kalau cuma nampungnya 300 mili, kemudian kemasukan sesuatu yang adanya 500 mili, tumpah kemana-mana itu, moncerat kemana-mana itu. Itu konsep hati kayak begitu. Kenapa? Karena hatinya masih sempit, belum jembar. Hatinya itu belum seluas samudra. Kan sering saya sampaikan juga, sering saya contohin. Anda punya gelas, taruhin batu, tumpahin batu, jatuhin batu. Kan gelasnya airnya pasti akan muncrat. Batu yang sama lempar ke kolam, muncrat juga kan? Tapi sedikit. Lempar lagi ke kali, muncrat juga nggak? Tapi muncratannya gimana? Lempar lagi itu ke laut. Kayak apa coba? Batunya sama, tapi efeknya berubah. Kenapa? Yang satu dilempar ke laut, yang airnya luas. Yang satu dilemparnya ke gelas, yang wadahnya kecil. Maka ibu-ibu kehilangan duit 10.000 aja udah bikin status itu. Wah, duit 10.000 ini hilang kemana-mana itu udah bikin status itu. Karena hati kita ini sempit itu. Nah, hati yang sempit, Anda pengen minta rezeki yang banyak. Gila Anda itu. Coba misalnya, termalam Anda zikir. Anda malam zikir nih. Ya Allah, saya pengen ya Allah rezeki yang banyak. Datang ke malaikat. Nah, mau rezeki yang banyak. Langsung dikasih duit 100 juta depan Anda. Langsung nih tiba-tiba Anda kasih duit 100 juta nih, teng gitu. Itu gila itu, yakin itu. Kenapa? Karena hatinya nggak kuat menahan gejolak. Kan Anda ketika mendapatkan sesuatu kan hati kan pasti bergejolak kan. Nah, kalau gejolaknya itu tinggi banget, gejolak itu keras banget, sementara wadahnya itu nggak kuat, yang terjadi koslet di otaknya ini. Jadi jangan kemudian mikir, oh ya Allah saya pengen kaya raya, lalu tiba-tiba datang duit 100 juta. Itu bisa gila Anda itu, beneran deh. Saya itu pernah, ya Allah, wirid kulhu 1002 itu dulu pernah pasti di pondok itu. Kulhu 2000 malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, 3 malam. Malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat datang Said Abdul Wahid namanya, yang punya khodamnya kulhu itu. Datang, ngapa? Saya minta uang berapa? 10 juta. Tahun itu tuh, tahun 97, 10 juta itu. Yang emasnya dulu masih murah, 10 juta itu sekarang udah 100-an mungkin. 50 juta lah sekarang itu. Saya minta dia 10 juta. Beneran dikasih saat itu. Itu saya udah mau gila itu. Kenapa? Karena kok tiba-tiba ada uang segitu gitu. Datang itu. Itu baru segitu tuh. Kenapa? Karena wadahnya nggak kuat kita ini. Jadi jangan GR-GRan, jangan maksa-maksa. Ya Allah saya pengen punya mobil. Ya kerja enggak. Apa enggak? Terus kemudian Anda tiba-tiba dikasih mobil kayak tadi nih. Datang itu ada ikhwan datang, terus kemudian nggak punya mobil ya, mau manakib ya enggak. Nih mobil saya datang. Waduh, Anda itu stres itu, Anda itu. Paling itu bukan Pak, karena gejolak hati Anda pasti itu mah. Kenapa? Karena hati itu punya wadah. Kesenangan itu isi. Ketika isinya itu lebih dari wadah, yang terjadi moncrat. Itu udah hukum manusia kayak begitu. Maka sudah biasa saja. Nah, balik ke syukur. Kalau kita orang bersyukur itu lain sakartum. Udah sakartum saja kita. Di konsep kita itu tidak ada la azidannakum. Maka di konsep kita itu tidak ada minta-minta. Kenapa bersyukur? Saya bersyukur biar nanti Allah tambahkan rezekinya. Itu nggak ada di konsep kita itu. Nggak ada transaksi kayak gitu, nggak ada. Nggak ada dalam tradisi tasawuf, dalam tradisi toreko. Ada orang, ada ikhwan, tasakuran. Tasakuran apa? Tasakuran ini biar nanti Allah kasih saya yang berlebih-lebih lagi. Nggak ada itu konsepnya gitu. Karena konsep dalam tasawuf, dalam toreko, pokoknya ibadah saja titik. Syukur-syukur saja. Nanti la azidannakum, yang nambahin itu bukan urusan kita, itu mau urusan Allah. Kalau ada orang ngedoain, sekarang mudah-mudahan Pak Wahab karena sudah bersyukur Allah kasih limpahan rezeki yang melimpah-limpah lagi, amin. Itu mah doa kita sama dia. Nggak apa-apa. Tapi kalau beliaunya sendiri bilang, saya tasakuran nih, nanti rezeki saya biar sekian-sekian. Saya sesantunan anak yatim nih, biar nanti usaha saya laku, biar nanti saya bisa begini. Itu bahkan kata Tuan Syekh, syirik itu.
Lihat di kitab Futuhul Ghaib itu, syirik itu. Jadi orang yang menuntut matlubnya siwallah, yang ditujunya itu selain Allah, fahuwa syirkun. Siapapun yang matlubnya, apapun yang matlubnya, tujuannya bukan Allah, maka itu kata Tuan Syekh, syirik itu. Kenapa syirik? Menduakan Allah. Kenapa menduakan Allah? Karena surga itu makhluk apa kholik? Makhluk. Uang kholik apa makhluk? Makhluk. Pahala kholik apa makhluk? Berarti ketika kita pengen dapat uang, pengen ibadah, tapi karena pengen uang yang banyak, berarti tujuan kita makhluk apa kholik? Makhluk. Karena tujuannya makhluk, bukannya kholik, kata Tuan Syekh, syirik. Coba. Syirik itu. Bukan lagi kufur, itu syirik. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah. Nah kita tiap hari ngomong, ilahi anta maksudi waridoka mat. Ridhomu yang dituntut aku. Jadi kalau ada orang ikhwan yang dituntutnya bukan Allah, bukan ridhonya Allah, masih nuntut kaya, masih nuntut pahala, bohong dia. Faqad kazabah. Sungguh bohong dia. Kenapa bohong? Ilahi anta maksudi lo diucapin sama dia. Waridoka matlubi. Ridhomu doang ya Allah yang aku minta, yang aku tuju. Saya sholat biar engkau ridho, saya sedekah biar engkau ridho, saya manakib biar engkau ridho, saya zikir biar engkau ridho. Bukan karena transaksi apa-apa, itu udah kelas kita. Bukan lagi kelas orang awam. Berarti nggak boleh? Boleh, ada dalilnya. Tapi bukan kelasnya lagi. Itu mah kelas orang awam. Yang kalau mau apa-apa harus diiming-imingin dulu. Kenapa? Oh ini kalau begini nanti dapat sodakonya 100.000, nanti akan dikasih 1 juta. Oh mau deh kalau gitu. Itu mah anak kecil. Itu mah bukan orang torikoh itu. Kenapa sholat? Oh sholat biar nanti pahalanya sekian. Kenapa nggak begini? Oh nanti ada neraka yang begini. Itu mah tingkatannya begini. Kenapa tasakuran sekarang? Biar nanti usaha saya naik lagi. Biar jabatan saya sekarang masih guru biasa, nanti jadi direktur, nanti jadi kepala sekolah, bakal kepala dinas nantilah Abdul Wahab ini misalnya. Tujuannya begitu. Bukan kita itu. Kita ini pokoknya ibadah-ibadah titik saja. Nggak ada tendensi apa-apa. Tidak ada permintaan apa-apa. Semuanya terserah Allah. Syukuran sekarang ini, ya sudah syukuran saja Pak Abdul Wahab ini. Syukuran saja. Jalanin perintah. Urusan nanti bagaimana Allah nambahin, sudah urusan Allah, itu kan urusan kita. Nggak ada transaksi apa-apa. Itu yang disebut dengan ilahi anta maksudi waridhoka mat. Nah, orang yang punya seperti ini, pasti di dalamnya sudah kokoh. Kalimat takwanya sudah kokoh. Sajarotin asluha sabit wa far'uha fis sama. Dia sudah punya pohon takwa. Pohon takwa itu yang akarnya kuat, kemudian rantingnya menjulang, tidak gampang kena goyang, nggak kena angin, nggak goyang-goyang. Kalau akarnya ini nggak kuat, kena angin bergoyang-goyang dia. Kena angin goyang-goyang itu baru kena musibah dikit udah goyang, kena ujian sedikit udah kagak manakiban, udah begini udah kagak zikiran, kena goyang. Nah ini asluha sabit, kokoh, mau dekat badai kayak apapun nggak bergerak dia. Nah kalimat itu adalah kalimatul la ilaha illallah. Yang sudah ditanam dengan kalimat itu, berarti kalimat itu harus asluha sabit wa far'uha fis sama. Kita sudah punya kalimat itu, sehingga mestinya kokoh ini hati kita ini. Seperti pohon yang kuat itu, mau ada apapun saja, mau diapain saja, kuat itu hati kita. Karena kasajarotin asluha sabit wa far'uha fis sama. Seperti pohon tadi yang kuat akarnya, rantingnya menjulang kemana-mana. Mau ada angin apapun juga nggak akan menggoyahkan kita. Dan itu sudah ada di hati kita semua. Yang belum punya itu tanamin nanti. Ini mumpung ada banyak wakilnya Abah. Biar kita kuat ini. Ya tapi tetap terus-terusan dipelihara, dizikir. Biar kuat. Hatinya kuat. Kalau hati kita kuat ini, orang yang sudah sampai sirna rasa. Kalau orang sirna rasa, dia sudah menjadi ahli la ilaha illallah. Alhamdulillahillazi faddalana ala kasirin min ibadil mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.